Masih bersama channel Network Daerah. Oke. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial bukan tutorial tentang bagaimana caranya memonitoring radio Cambium menggunakan platform Zabbix dengan memonitoring RSL-nya atau RSSI, dan ketika ada notifikasi down dari radio Cambiumnya, maka akan secara real time maka akan mengirimkan notifikasi di Telegram. Nah, karena di dalam Zabbix tidak ada template resmi dari perangkat Cambium, jadi kita setting secara manual. Oke. Karena kemarin kan sebenarnya kalau kita membahas tentang radio Cambium yang bisa dimonitoring lewat CN Maestro, sebenarnya lebih recommended. Cuma ya mungkin karena saya lagi membutuhkan semua perangkat yang bisa dijadikan menjadi satu platform atau satu website monitoring, tapi di satu website aja. Jadi tidak terpecah-pecah untuk memonitoring semua perangkat yang mau kita monitoring. Contoh, misal kita mau memonitoring CCTV, otomatis kan kita harus menggunakan platform dari Hikvision secara langsung. Terus misal kita mau monitoring Ubiquiti dan Cisco sama perangkat-perangkat lain, kita kan harus terpisah-pisah. Nah, secara nggak langsung ya tiba-tiba terpikir bagaimana caranya semua perangkat bisa disatukan di satu platform website monitoring kayak apa ya, lupa lagi aku lah. Pokoknya dijadikan di satu platform aja. Nah, jadi kita monitoringnya nggak ribet, tinggal kita klik dashboard, terus kita arahkan ke perangkat yang akan kita cek. Nah, dari situ kita tinggal lebih fleksibel lagi lah, tanpa harus mengetik IP untuk mengecek monitoring dari setiap perangkat yang akan kita monitor. Nah, jadi gitu guys. Dan mungkin nanti dari penjelasan ini atau kurang apa, atau maksudnya dari cara konfigurasi masih ada yang kurang, atau ada kesalahan dalam penyebutan, ya mungkin minta tolong dikoreksi aja tanpa harus dicaci maki. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Halo guys, kita lanjut lagi ke channel kita Network Daerah, atau saya adalah jaringan. Walaupun saya belum paham sepenuhnya tentang jaringan, tapi saya berusaha menjelaskan apa yang sudah saya tahu dan saya akan meng-share ke kalian secara gratis. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas atau menjelaskan atau mengkonfigurasi. Nah, mengkonfigurasi aja yang benar ya, yang tepat. Kayak yang tepat mengkonfigurasi aja. Cara mengkonfigurasi radio Cambium ke dalam dashboard Zabbix. Nah, ke dalam dashboard Zabbix. Ini Zabbix nih, dashboard nih Zabbix. Ini namanya dashboard Zabbix. Nah, kita lanjut lagi. Oke. Jadi di dalam dashboard ini kan saya mau memonitoring RSL -70 atau RSSI. Ini yang kita fokuskan. Jadi kalian pasti muncul pertanyaan dari kolom ini. Kenapa yang dimonitoring tidak 64, Bang? Kenapa yang dimonitoring tidak yang ini, yang ada warna-warnanya kayak gay ini, Bang? Enggak dong. Sesuai kebutuhan saya aja ya. Bang, kenapa yang dimonitoring nggak secondary? Bang, kenapa nggak dimonitoring yang chain RSSI? Bang. Oke.
Kenapa jadi saya jelaskan lah, saya jelaskan dari 1, 2, 3 keterangan ini. Primary ini bersumber dari channel band utama kita yang lagi kita buat atau yang lagi kita save. Sedangkan secondary ini adalah channel band kedua kita, dan channel RSSI ini adalah hasil agregat dari dua keterangan ini. Nah, saya juga masih bingung secondary ini kenapa masih menginput data dari RSSI channel 1 dan channel 2 ini, sedangkan saya tidak menggunakan channel kedua. Nih, saya kasih lihat ya. Nih, saya di sini hanya menggunakan channel band 1 doang di 40 MHz. Tapi kenapa di secondary itu masih memunculkan data di channel band kedua? Nih, channel band kedua. Kalau saya memilih channel band kedua ini dan saya save, otomatis di alhamdulillah. Channel kedua ini harusnya menampilkan ini, tapi saya tidak tahu juga dan saya belum mencari tahu. Kalau kalian mau mencari tahu, silakan mencari tahu, itu hak kalian. Lebih pintar, lebih bagus, lebih baik, biar tidak dibodoh-bodohin orang. Itulah pokoknya. Nah, kita lanjut. Ini kan, pokoknya saya fokus ke inilah, ke ini nih, resisten 2 ini saya fokus ke sini. Jadi kalau ada pertanyaan yang masalah ini, saya harus pelajari dulu ya. Gitu pokoknya. Terus kita lanjut ke Net Plus atau Zabbix. Ini kan saya buat secara pribadi aja, bebas kalian nanti waktu konfigurasi, bebas. Nah, kalau kalian belum belum mempunyai Zabbix, silakan kalian download di channelnya si Zabbix ini ya. Kalian carilah di sini toolsnya, gitu guys. Kalau nanti mau dibuatkan tutorialnya, saya buatkan juga tutorialnya. Tapi berhubung saya sekarang lagi membuat tutorial atau konfigurasi Cambium monitoring, gitu guys. Jadi langkah selanjutnya langkah awalnya kita harus membuat hostnya dulu. Jangan lupa membuat hostnya, create host. Nih, kalian bikin nama di sini, masukin sesuai kebutuhan kalian templatenya. Templatenya saya sudah buat template grup. Di dalam template grup ini udah ada template selanjutnya, ada template utama. Saya tinggal klik doang. Terus host grupnya saya menggunakan Cambium PMP gitu. Terus interface-nya jangan lupa diklik add. Nah, karena kita menggunakan monitoring lewat SNMP, jangan lupa diklik SNMP. Nah, jangan lupa masukkan IP-nya, apa IP kalian yang ada. Nih, SNMP community-nya jangan lupa juga dibuat. Nih, jangan lupa. Samain aja nih. Karena di sini aduh salah nih. Mana sistem. Ini SNP, jangan lupa di perangkat kalian yang mau kalian monitoring, jangan lupa di enable di SNP remote access-nya. Terus SNP protokolnya jangan lupa dipilih version V1 atau V2. Community strength-nya bisa kalian edit, bisa kalian sesuaikan manual bisa bertuliskan public di sini ya. Tulisannya public di sini karena di sini sudah saya edit ya, jadi ya itu namanya. Terus SNP again. Nah, ini SNP again nih. Jangan lupa juga. Udah, itu aja. Kita balik lagi ke dalam sini. Nih, yang udah jadi nih. Nih SNP-nya, terus SNP community-nya, versionnya versi 2, 123 kan ada 123 tuh, kalian pilih yang versi 2 aja. DNS-nya nggak perlu disetting, DNS name-nya nggak perlu disetting, portnya udah udah otomatis, community-nya juga udah otomatis. Yang tidak otomatis adalah ini. Nih, nah jangan lupa makrosnya diisi juga guys. Maksudnya kita isi ini, value-nya kita isi yang ada di Cambium tadi, yang ada di sini nih. Ini community strength kita masukkan ke dalam value ini. Kalau udah diedit semua, kalau udah diedit ini klik update, terus masuk ke sini klik update lagi. Oke. Kita lanjut pembuatan templatenya. Ini yang paling penting supaya kalian bisa memonitoring RSL atau RSSI kalian.
Lanjut, kita cari template yang sudah kita buat. Nih, ini template adalah ini template yang kita udah buat ya tadi. Templatenya ini kita masukkan ini aja, yang dia generic device by SNP. Kalau kalian mau buat manual, kalau kalian nanti mau ngambil dari template saya, bisa saya lampirkan ke dalam deskripsi saya. Jadi kalian tinggal download aja dan tinggal import ke dalam Zabbix template kalian, oke? Terus jangan lupa diedit makrosnya. Nah, ini penting juga nih. Pokoknya semua penting dah. Nggak ada yang nggak penting. Pokoknya daging semua ini daging. Kayaknya ya. Kalau misalnya ada salah penjelasan ya silakan koreksi aja. Terus cara penyampaian saya kurang jelas, silakan komen juga apa yang perlu saya perbaiki supaya saya kedepannya lebih belajar lagi, lebih belajar dan lebih bisa lagi lah. Jangan lupa ngopi. Oke, lanjut. Ini RSSI down saya buat di 87 dan RSSI up-nya saya buat di 81 supaya bisa mengirim alert auto notifikasi ke dalam Telegram di angka 87 ini. Contoh ini. Jadi ketika down, dia akan dari Zabbix akan mengirim notifikasi ke dalam Telegram dengan angka 87 dBm. Dia akan memunculkan notifikasi down, terus problemnya udah jelas, perkara RSSI karena saya fokuskan untuk memonitor RSSI aja, walaupun bisa buat monitoring ping dan lain-lain itu bisa juga, tapi saya fokuskan ke RSSI doang. Oke guys. Terus ini tanggalnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, udah real time, waktu matinya di jam berapa, terus keterangan apa-apa yang perlu kita cek. Nah, ini manual semua ya templatenya, tinggal kalian sesuaikan sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja ya. Itu hak kalian lah itu pokoknya. Terus ketika normal, maka dia akan mengirimkan notifikasi normal karena yang saya setting tadi di angka 81 ke bawah, dan dia akan mengirimkan notifikasi up di angka 81 ke bawah. Jadi ini keterangannya. Berapa lama offline? 30 detik doang. Ya ilah, cemen banget. Bentar doang offline-nya. Ini tanggal bulannya, tahunnya, ini jamnya. Oke, radio link kembali normal. Oke, beres guys. Dan perlu kalian ketahui, tidak semudah itu untuk bisa memunculkan notifikasi di sini. Jadi kita perlu setting-setting itemnya, triggernya. Jadi nggak hanya di dalam template ini doang ya, nggak hanya di makros ini doang ya. Perlu hal-hal lain yang perlu kalian setup lagi. Nah, contoh kalian akan membuat RSS chain secara manual nih. Ini yang paling dibutuhkan untuk bisa memonitoring host-host yang akan kalian monitoring. Contoh host ini, karena saya di sini menggunakan 5 perangkat dengan device yang sama, dengan item yang sama, yaitu Radio Cambium Force 300-25 yang biasa, bukan yang light. Karena yang light itu akan beda secara firmware-nya masih sama, tapi nggak tahu, kayaknya nggak beda deh kayaknya ya. Pokoknya kadang yang membedakan dari angka OID ini dari angka firmware. Jadi firmware kan kita kadang ada kayak gini nih. Saya tunjukkan lah. Firmware nih 511. Nah, dia kan ada yang 46,2, 452, 55110, 51010, itulah pokoknya. Nah, jadi software yang aktif ini harus sama supaya si OID ini bisa memonitoring semua perangkat yang akan kalian monitor. Gitu guys. Intinya gitu. Dan OID yang saya gunakan ini sudah teruji standar nasional Indonesia deh, walaupun produknya bukan dari Indonesia ya, tapi sudah teruji lah, sudah saya eksperimen satu persatu, dan ini sudah bisa difungsikan dan kalian tinggal menambahkan aja. Oke. Terus tipe of informasinya jangan lupa menggunakan numeric floats, terus unitnya jangan lupa diganti juga jadi dBm, intervalnya ini supaya update per sekian detik. Kalian sesuaikan sendiri, mau 5 detik, mau 10 detik, mau 50 detik, mau 1 menit, mau 1 tahun, silakan. Tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Oke, setelah selesai untuk mengkonfigurasi ini, jangan lupa diklik update lagi.
Oke, intinya gitu guys. Jadi ini yang paling penting. Jangan lupa ini awetnya, jangan lupa di create. Kita lanjut ke trigger. Ini trigger. Nah, trigger ini kalian bisa create di sini. Kalian masuk ke trigger, kalian create triggernya. Nih triggernya kalian create, kalian ngikutin sesuai yang sudah saya buat. Nih namenya kalian buat ini supaya bisa mengambil dari semua host-host yang udah kalian buat. Jadi dia hanya memonitoring di setiap hostnya. Jadi misal kalian buat yang akan kalian monitoring 20 atau 100 perangkat, kalian cukup menggunakan kata perintah ini nih. Nih, ya, nih host nih. Jadi supaya bisa narik dari setiap host-host yang udah kalian buat di dalam template apa di dalam data collection host kalian. Terus security-nya jangan lupa dibikin hex karena buat ngirim notifikasi kalau bener-bener perangkat kalian itu down di RSL 81. Problem expression-nya jangan lupa diganti ini last. Cambium Force 325 ini sesuai sama template kalian ya. Ini kalau template kalian misalnya cuma Cambium Force tidak ada 325, nah, kalian hapus ininya, karena kalau tidak kalian hapus akan memunculkan notifikasi error ketika kalian update gitu guys. Nah, jadi acuannya adalah template ya, template yang udah kalian buat di dalam sini tadi nih. Ini template ini bukan template grup ya, tapi templates. Oke. Terus recovery expression-nya jangan lupa diklik nih. Recovery action setelah kalian nge-create ini problem expression, terus kalian lanjut ke recovery expression. Ini juga sama nih. Tinggal karena ini kan keterangannya RSC down sama RSC ups. Nah, ini pengambilannya dari makros yang kalian buat di template tadi, guys. Gitu, kita lanjut. Ini udah sesuai. Yang paling penting adalah ini item dan trigger ini untuk memonitoring RSL kalian. Nah, nanti maka akan bisa tinggal buat dashboardnya aja gitu guys. Jadi gitu aja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya meminta maaf ketika penjelasan saya masih kurang detail, kurang jelas, atau terlalu cepat. Untuk kedepannya saya akan memperbaikinya dan lebih belajar lagi untuk menjelaskan secara benar dan baik. Untuk saat ini ya mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan atau yang bisa saya kasih contoh atau cara mengkonfigurasinya. Silakan kalian buat, kalian pakai. Nanti kalau kurang jelas atau kurang apa silakan kalian DM di akun Instagram saya, nanti akan saya buat di kolom deskripsi saya. Terus jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komennya, karena saya butuh komentar dari kalian apa yang perlu saya perbaiki dari pembuatan video saya yang kali ini. Oke, biar saya kedepannya lebih belajar lagi guys. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.